Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Di dunia pendidikan Indonesia lagi ada perubahan yang, fundamental banget. Sebuah peran yang mungkin dulu kesannya menakutkan, sekarang justru bertransformasi total menjadi kekuatan untuk memberdayakan. Kita bakal lihat gimana sih pengawas sekolah ini beralih dari seorang inspektur menjadi mitra strategis untuk kemajuan sekolah. Nah, ini dia nih inti perubahannya. Kalau dulu pendekatannya itu fokus nyari-nyari di mana salahnya, sekarang paradigmanya dibalik total. Tujuannya adalah gimana caranya kita gali dan maksimalkan potensi yang ada di tiap sekolah. Ini bukan cuma ganti istilah loh, tapi revolusi cara berpikir. Dulu kan pengawas itu identik banget sama inspektur. Tugasnya yaitu memeriksa, menilai, mastiin semua administrasi beres. Praktek ini sering disebut snoopervision atau visi mata-mata. Sayangnya ini malah sering bikin budaya takut di sekolah jadi kaku, bukan malah mendorong inovasi. Dan ini serius loh, ini bukan cuma wacana atau ide bagus aja. Perubahan ini punya landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Dirjen GTK nomor 4831 tahun 2023. Jadi regulasi ini secara resmi jadi penanda, baik secara legal maupun filosofis, bahwa model pengawasan yang lama itu sudah berakhir. Nah, yang keren dari slide ini tuh, kita bisa lihat perbedaannya secara gamblang. Dari hubungan yang tadinya hierarkis kayak atasan-bawahan, sekarang jadi kemitraan yang setara. Dan hasilnya apa? Dari yang tadinya menciptakan ketergantungan, sekarang tujuannya adalah menumbuhkan pemberdayaan, biar sekolah bisa mandiri. Penting banget nih buat dipahami ya, coaching itu beda sama mentoring atau konseling. Seorang coach itu nggak datang bawa semua jawaban. Justru peran mereka itu memfasilitasi, ngasih pertanyaan-pertanyaan yang tepat, biar kepala sekolahnya bisa nemuin solusinya sendiri. Keren kan? Oke, sekarang kita udah paham nih perannya bergeser. Terus, apa aja perangkat dan pola pikir baru yang dibutuhkan para pengawas ini biar bisa sukses ngejalanin misi barunya sebagai seorang coach? Nah, ini dia kerangka kerja utamanya, model Tirta. Namanya juga filosofis banget. Tirta itu kan artinya air, yang melambangkan tujuan coaching itu sendiri, yaitu melepaskan potensi yang ada biar bisa mengalir bebas tanpa ada hambatan. Tirta ini sebenarnya akronim yang memandu percakapan coaching lewat 4 tahap yang jelas. Mulai dari menetapkan tujuan, lalu identifikasi situasinya sekarang gimana, terus bikin rencana aksi yang konkret, sampai akhirnya mengunci komitmen, tanggung jawab. Dan ini nih contohnya, yang nunjukin betapa prosesnya itu memberdayakan. Dengan pertanyaan kayak gini, kendali percakapan itu langsung ada di tangan kepala sekolah. Mereka yang nentuin agendanya bukan pengawas. Ini pemberdayaan dalam aksi nyata. Tapi, alat secanggih Tirta ini juga nggak bakal efektif kalau nggak dibangun di atas fondasi yang benar. Fondasinya itu adalah growth mindset, atau pola pikir bertumbuh, yaitu keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangkan lewat usaha dan strategi, bukan sesuatu yang sifatnya tetap. Perbandingan ini nunjukin betapa pentingnya pola pikir. Buat yang pola pikirnya tetap, hal baru kayak teknologi itu bisa jadi ancaman. Tapi dengan pola pikir bertumbuh, tantangan yang sama justru dilihat sebagai peluang buat jadi lebih baik. Ini kayak sistem operasi yang wajib diinstal di kepala. Tentu aja, literasi digital juga jadi kunci. Tapi ini bukan cuma soal bisa pakai gadget ya. Ini lebih strategis. Pengawas sekarang harus bisa pakai data dari platform kayak rapor pendidikan, biar pendampingan yang mereka kasih itu benar-benar tepat sasaran dan punya dampak. Jadi, poin krusialnya adalah semua perangkat baru yang tadi kita bahas, coaching dengan model Tirta, pola pikir bertumbuh, dan literasi digital, itu nggak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya ini dirangkai jadi satu siklus yang terstruktur, berkelanjutan, dan yang paling penting, digerakkan oleh data, bukan lagi sekedar opini atau katanya. Nah, siklus kemitraan strategis ini dibangun di atas sebuah proses perbaikan berkelanjutan yang jelas banget. Ada 4 tahapan utamanya. Begini cara kerjanya. Mulai dari perencanaan bareng-bareng berdasarkan data, terus masuk ke aksi nyata lewat coaching. Setelah itu, berhenti sejenak buat refleksi bersama, dan terakhir, menyesuaikan rencana buat siklus berikutnya. Ini kayak lingkaran kemajuan yang nggak pernah berhenti. Sekarang yuk kita sambungin semua konsep ini buat ngerti visi jangka panjangnya. Kenapa sih transformasi besar ini penting banget? Apa tujuan akhirnya? Nah, ini dia tujuan utamanya. Bukan buat bikin sekolah jadi bergantung sama pengawas, tapi justru sebaliknya. Tujuannya adalah membangun kapasitas internal sekolah, biar tiap sekolah itu jadi organisasi pembelajar yang mandiri, yang bisa memimpin proses pertumbuhannya sendiri.
Pembahasan kita kali ini bisa kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh kita bayangin, apa dampaknya buat guru, kepala sekolah, dan ujung-ujungnya buat murid kalau setiap sekolah itu didampingi oleh seorang mitra strategis yang tulus ngebantu mereka buat tumbuh. Itulah potensi luar biasa di balik pergeseran ini.